Sehat. Ya. Alhamdulillah. Apa kabar Bang, sehat? Ya, baik. Alhamdulillah, ini Habibah. Datang di Masjid Al-Iman, alhamdulillah. Ya. Habib udah ceramah sama Masjid Al-Iman. Ya. Habib ada satu pondok pesantren dari Kashmir. Ya. 5.000 santri anak yatim, mama bapak meninggal Habib. Ya. Habib sudah ini anak yatim. Wakaf makan, wakaf baju, wakaf Quran. Ini dia alhamdulillah baca toko satu hari wakaf makan, semua toko-toko satu hari wakaf makan untuk anak yatim bantuan. Kamu dibagi muslim abang di tolong untuk anak yatim. Allah rizki iman bapak. Habib sudah ceramah alhamdulillah masih iman. Semua orang kasih tolong sama bapak ketua alhamdulillah bapak tolong. Kamu ditolong-tolong. Ikhlasnya aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Itu. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam keadaan lindungan Allah Ta'ala. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, telah kita saksikan bersama tayangan yang tadi adalah dua orang yang dari luar negeri sana yang mengaku sebagai Khabib WWE. Dan telah kita dengarkan bersama bahwa mereka berdua mengemis uang untuk sumbangan. Dan kata mereka juga setiap toko, setiap ruko yang ada di sekitar sini juga dimintai sumbangan. Itulah model dan jurus-jurus dari Khabib WWE. Makanya untuk orang-orang pribumi sudah kita ketahui bersama kan, mereka memang seperti itu. Yang nanti ujung-ujungnya duit. Itulah merek Khabib WWE. Berhubungan dengan duit, berhubungan membelokkan sejarah, memalsukan makam. Itulah hobi dan karakter sebagai Khabib WWE yang mengaku sebagai cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya di sini, apakah sekarang Khabib sudah rungkat, ataukah sudah tidak bisa manggung lagi? Mungkin seperti itu, karena di tayangan yang tadi toko kecil itu loh, jual pulsa sama jual jajanan lah, jajanan ya makanan-makanan ringan. Itu pun dimasuki oleh mereka untuk dimintai sumbangan. Dari sini kita sudah bisa lihat dan bukti fakta yang kita lihat tadi. Sudah 85%, hampir 95% Khabib WWE di negara Indonesia ini sudah rungkat. Dan mari kita rungkatkan para Khabib bersama-sama. Serentak rakyat Indonesia rungkatkan Khabib WWE. Masa toko kecil aja di ngemisin di situ, ampun kan. Lebih miris lagi mereka menjual agama dengan janji untuk dakwah, dengan janji untuk pengajian. Pengajian apa? Pengajian paling koar-koarnya provokasi, menghasut. Nggak ada lah Khabib yang manggung dakwah benar, nggak ada satupun. Cari saja situ. Untuk netizen-netizen ini, cari Khabib yang benar-benar baik, sopan santun, nggak ada. Cari. Apalagi yang bisa baca Quran, nggak ada lah. Apalagi yang berwudu, ya morak-marik itu Khabib WWE. Mereka memang bodoh-bodoh, mereka cuma berbalut sorban-sorban. Dan hanya pengakuan, mengaku cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kami memang diam, sekarang kami harus mengusir kalian dari negeri ini. Harus enyah dari NKRI ini. Karena kalian telah menodai Nusantara ini. Sudah terbukti makam-makam dipalsukan, sejarah dibelokkan, pejuang-pejuang kami bangsa Indonesia dihabibkan. Kan kurang ajar itu. Kalian itu datang di sini itu tamu, bukan tuan rumah, goblok. Kalian itu bukan apa-apa. Kalian di sini hanya numpang. Dan kalian dulu dipanggil di Indonesia ini hanya karena company. Dan kalian membela company untuk menjatuhkan Indonesia. Masih ingat
pejuang NKRI, Pangeran Diponegoro, mereka meninggal karena siapa? Karena ulah Khabib Dobolowi. Tidak percaya, buka sejarah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah dibukakan mata batin kita, mata telinga kita untuk mengetahui perbuatan Khabib Dobolowi. Kita bisa mendengar Khabib Dobolowi ceramah dengan hasutan koar-koar, memperolok-olok kiai pribumi, memperolok-olok ulama Nusantara. Mereka memalsukan makam, membelokkan sejarah. Yang gobloknya lagi adalah jongos-jongos Khabib Dobolowi. Mukibin itu otak isinya tai. Ya kan? Gimana tidak? Khabib itu bukan siapa-siapa, mereka adalah orang yang numpang di bumi ini. Tetapi salah dan fatalnya lagi adalah pribumi yang menjadi jongos Mukibin, malah membela mereka. Kan goblok otaknya ini. Tidak waras. Kebanyakan minum air liur Khabib, hingga seperti itu. Tidak usah berpikir yang macam-macam tentang benar tidaknya untuk Khabib Dobolowi. Berpikir nih, negara kita dirongrong oleh mereka. 1. Makam dipalsukan. 2. Pejuang-pejuang Indonesia dihabibkan. 3. Sejarah dibelokkan. Itu saja sudah cukup fix bahwa mereka bajingan. Tapi kalian pro mereka kan goblok. Anak cucu kalian ini ya, sebagai Mukibin, anak cucu kalian akan menangis kelak besar karena akan selalu menjadi jongos mereka. Tapi kalau pribumi yang cerdas dan akan segera meninggalkan Khabib Dobolowi, dan pondok-pondok Khabib, santri-santrinya sudah pada pulang, pada keluar meninggalkan pondok tersebut. Karena di situ hanya ada iuran, uang, duit. Bisa dibuktikan banyak di media sosial berterbangan. Pondok-pondok pesantren yang punya Khabib Dobolowi itu ditinggalkan santri-santrinya. Dan orang tuanya memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren ulama kiai pribumi Nusantara. Itu yang terjadi. Alhamdulillah, kita semua sudah sadar. Tapi kalau kembali ke 4 tahun yang kebelakang, kita adalah yang tersakiti karena dibohongi yang mengaku cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah saatnya sudah terbongkar. Mereka harus hengkang dari negara ini. Mereka harus pergi. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, kita cerdaskan bangsa ini bersama-sama. Kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kita menjalani, menyikapi dengan baiat yang telah kita jalani, yang telah kita lakukan. Yang sudah baiat, jangan ingkar, jangan lari dari baiat tersebut. Karena kalian, saya yakin, paham dengan arti makna baiat itu tersendiri. Jika kalian sudah dibaiat dan diam dan cuek, kalian termasuk orang-orang yang gagal dalam berbaiat. Ya kan? Kalian gagal dalam baiat. Karena baiat di dalam arti makna semuanya itu terkandung yang ada dijalankan oleh PWI Laskar Sabilillah. Itu yang ada di dalam baiat kalian. Saya tidak perlu mengucapkan baiatnya siapa dan baiatnya dari apa, dari kubu mana, dari golongan mana. Saya tidak mengatakan. Tapi saya yakin kalian merasakan. Kalau kalian merasa, dari sekaranglah bangkit, kembali ke Ibu Pertiwi, lakukan baiat tersebut. Jangan pernah menodai baiat yang telah engkau lakukan. Demikian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga tayangan ini bermanfaat, menambah wawasan, kita sama-sama saling belajar untuk memahami sebuah masalah, untuk memahami keadaan. Terima kasih, NKRI harga mati.